Halo guys, kembali lagi bersama gue Muhammad Finska yang biasa dipanggil Pace di 3D, detik, derajat, dentingan. Kalian pasti bertanya-tanya kan, sebenarnya 3D itu apa sih? Sebelum kita masuk ke tema kali ini, gue bakal bahas dulu 3D itu apa. 3D, detik, derajat, dentingan merupakan sebuah program semi-dokumenter yang berisikan 3 segmen. Yang pertama adalah segmen detik yang berisikan tentang kisah inspiratif seorang ahli seniman tentang bakat yang mereka miliki. Lalu juga dibumbui oleh segmen kedua, yaitu derajat yang berisikan tentang perbincangan kita mengenai bakat atau seni yang mereka miliki. Lalu yang terakhir kita akhiri dengan segmen dentingan yang berisikan performance tentang bakat yang mereka miliki. Nah, di episode kali ini gue bakal bahas soal seni yang sangat unik banget nih. Tapi gue gak bakal sendirian, karena kesenian kali ini memerlukan kelenturan badan dan juga sangat identik dengan perempuan. Ya meskipun kesenian ini memang awalnya diciptakan untuk laki-laki, jadi gue bakal ngundang salah satu teman gue untuk menjadi gestar dan co-host pada hari ini. Halo 3Dians, kenalin nama gue Audrey Febiari. Kalian bisa panggil gue Audrey ya. Hai Pace. Halo Audrey. Jadi Dre, di episode sebelumnya kita udah bahas soal kesenian musik nih. Udah nonton cuplikannya belum? Ada di sini nih. Udah dong Ce, gue kan anaknya up to date banget. Mantep banget dong kalau udah nonton. Nah, di episode kali ini nih, kita bakal bahas seni yang unik dan elegan banget nih. Oh iya, by the way gue tertarik banget tau buat belajar nari, apalagi tarian klasik, elegan gitu. Oh iya, gue denger-denger ya, kita tuh mau bawain tarian dari ya gak sih? Jangan langsung straight to the point gitu dong, biar 3Dians di rumah pada penasaran. Jadi langsung aja ikutin keseruan kita di episode kali ini. Yuk! Inilah 3D, detik, derajat, dentingan. Nah 3Dians, kali ini gue dan Audrey udah sampai nih di tempat Allegro Ballet Course, tempat di mana kita mengembangkan bakat seni kita di bidang balet yang berlokasikan di lantai 3 Join Us Cafe, Jalan Terusan Jakarta nomor 254. Yuk 3Dians, ikutin keseruan kita, ketemu narasumbernya ya. Balet merupakan tarian rakyat yang berasal dari Italia pada abad 14 Masehi. Karena identik dengan tarian yang menggunakan topeng, hiasan kepala, dan kostum brokat, tak jarang pertunjukan ini menjadi terkenal di kalangan bangsawan. Tarian balet semakin menyebar dan berkembang hingga ke negara Prancis, Rusia, Amerika, dan negara lainnya. Di Indonesia sendiri, balet pertama kali diperkenalkan pada tahun 1929 saat masa Hindia Belanda oleh Anna Pavlova yang menggelar pertunjukan di Indonesia. Indonesia juga memiliki tokoh terkenal yang sangat berprestasi, yaitu Ibu Farida Utoyo atau Farida Syuman, yang sering dijuluki maestra balet di panggung balet dunia. Dua karya terkenal beliau adalah Rama dan Sinta dan Gunung Agung Meletus. Awalnya sih aku dari kecil tuh emang suka nari, tapi memang setelah udah gede, setelah mencoba beberapa genre tarian, akhirnya aku memfokuskan diri untuk hanya ke balet aja. Kenapa aku mulai membuat kursus balet ini? Karena aku tuh seneng banget sama anak-anak kecil. Jadi suka banget sama anak-anak, dan apalagi kalau misalnya ngelihat mereka, perkembangan mereka dari mereka gak bisa sampai mereka bisa, itu ngebuat hati aku lebih warm aja gitu. Jadi memang aku karena suka anak kecil, makanya aku memfokuskan kursus baletnya untuk anak-anak. Yang menginspirasi itu sebenarnya adalah bukan seorang tokoh ataupun dengan suatu kejadian, tapi yang menginspirasi saya adalah waktu saat saya ngerasa anak itu tidak bisa melakukannya dan dia pun ragu bahwa dia bisa melakukannya, tapi setelah berulang-ulang latihan dan dia mau menerima pengajaran yang saya berikan, akhirnya dia bisa. Itu ngebuat saya merasa bahwa nggak akan mungkin nggak ada yang bisa kalau mereka mau berusaha. Jadi itu yang memotivasi supaya kursus balet ini tetap berjalan. Sebenarnya yang harus dipersiapkan malah mentalnya dulu ya, karena jujur aja balet itu bukan sesuatu yang instan langsung bisa untuk dilakukan. Butuh proses dan bahkan prosesnya bisa lebih panjang. Oleh karena itu biasanya dimulai dari anak-anak yang saat mereka masih kecil, karena itu menyangkut fleksibilitas mereka, terus untuk menyangkut segala sesuatu yang masih bisa diatur atau masih bisa dibentuk dari kecil gitu.
Nah, kalau misalnya persiapannya sebenarnya hanya mental aja sih, supaya kalaupun diulang-ulang gerakan yang sama ataupun dengan teknik yang sama sampai mencapai sempurna, mereka nggak bosan dan juga nggak putus asa. Juga beberapa teknik balet itu membutuhkan fleksibilitas ya. Kita juga belajar split, kita belajar segala sesuatu. Mungkin kadang pertama-pertama itu agak sedikit sakit gitu. Buat anak-anak, apalagi untuk resist sakitnya itu kadang-kadang baru sedikit aja udah ada yang nangis dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya mereka punya kemauan keras untuk belajar balet, pasti mereka mau gitu. Walaupun agak sedikit sakit, tapi lama-lama nanti juga nggak akan terasa gitu, karena ada perkembangan. Sebenarnya filosofinya tuh nggak ada, maknanya itu nggak, cuman seperti kita tuh kalau balet itu kita belajar teknik-teknik dasar, lalu teknik-teknik lanjutan seperti itu ya, sehingga membentuk postur anak, juga membentuk teknik dasar balet. Nah, setelah itu apabila akan dilakukan misalnya pagelaran dan lain sebagainya, maka kita bisa melakukan pagelaran misalnya bertemakan sesuatu. Mungkin yang udah agak-agak terkenal ada Swan Lake, ada Nutcracker, dan lain sebagainya. Itu untuk yang dari luar negeri ya. Kalau misalnya diadaptasi di Indonesia juga bisa untuk lagu-lagu yang lagu-lagu yang sudah lebih modern dan tidak terlalu klasik juga sudah bisa, tetapi dengan gerakan-gerakan dan juga teknik dari balet. Sebenarnya untuk persatuan balerina atau persatuan balet di Indonesia tuh belum ada ya, tapi kita memang memakai silabus yang diadaptasi dari luar negeri. Misalnya di sini ada Royal Academy, itu dari Inggris, dari London. Juga ada ATOT misalnya, itu dari Australian Ballet, atau dari Cina, atau dari Vaganova gitu. Nah, itu memang beberapa kalau bisa dibilang franchise lah ya, tapi bukan franchise, metode lah ya. Metode ataupun silabus yang dipakai di beberapa sekolah balet di Indonesia. Sebenarnya kita memakainya itu Royal Academy. Nah, untuk Royal Academy sendiri tahapannya dia tuh ada preschool, pre-primary, primary, grade 1 sampai grade 8. Habis itu dia ada intermediate foundation, intermediate, advanced foundation, advanced 1, advanced 2. Baru setelah itu dia bisa ujian untuk solo seal. Solo seal itu untuk performer yang profesional. Juga kalau misalnya dia mau jadi teacher, juga ada teacher certified dari RID gitu. Di episode kali ini, kita akan mengulik kisah inspiratif tentang Allegro Ballet Course, khususnya Kanita, seorang pendiri sekaligus pelatih yang hidup dan berkarya di tengah-tengah kita, dan bagaimana beliau merespon terhadap stereotip yang melekat pada tari balet. Punten, selamat siang. Halo Kak, perkenalkan kami dari tim program 3D Com Channel. Kita tuh pengen tahu tentang Allegro Ballet Course, boleh nggak sih Kak? Boleh dong, yuk! Nah, sebelum kita lanjut nih 3Dians, ada baiknya kalau kita kenalan dulu sama narasumber kita pada episode kali ini. Bener banget nih Dre. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Boleh dong perkenalan dulu. Boleh. 3Dians nih. Hai 3Dians, nama saya Anita, saya dari Allegro Ballet Course. Wah, salam kenal Kanita. Perkenalkan, nama aku Muhammad Finska, biasa teman-teman panggil Pace, sebagai host di program 3D ini. Beruntung banget ya kita bisa wawancara langsung nih ke founder Allegro Ballet Course ini. Betul banget, ini sebuah kesempatan yang sangat-sangat gitu ya. Nah, kenalin dulu Rika, nama aku Audrey, aku selaku co-host dan juga guest star di episode kali ini. Kak, aku mau nanya nih Kak, kenapa sih balet tuh identiknya dengan perempuan? Kenapa laki-laki aku lihat jarang banget gitu Kak? Sebenarnya untuk balet sendiri tidak diperuntukkan khusus untuk perempuan aja nih Kak Audrey, tapi bisa juga untuk laki-laki. Hanya mungkin karena kultur diri budaya kita di saat ini, di Asia khususnya, banyak laki-laki itu agak nggak srek ya kalau misalnya harus memakai stocking atau harus memakai tights gitu seperti balerina seharusnya. Kalau untuk perempuan memang kebanyakan harus memakai tutu, tahu kan Kak Audrey, rok yang agak-agak, iya betul banget. Nah, untuk kultur negara kita ataupun Asia pada umumnya kebanyakan itu agak-agak tidak disukai ya untuk laki-laki, sehingga kebanyakan untuk balet diikuti oleh perempuan begitu. Berarti sebenarnya aku tuh bisa ikut balet ya Kak? Bisa dong. Wah, ternyata cowok bisa ikut balet guys. Tapi Kak, aku ada pertanyaan nih. Kalau perempuan itu kan dipanggilnya balerina ya?
Nah kalau laki-laki itu dipanggilnya apa sih? Ada panggilannya nggak? Panggilannya sayang. Oh, Bukan ya. Iya, jadi kalau perempuan itu dipanggilnya di balet tuh ballerina, tapi laki-laki di ya bahasa-bahasa Italinya dibilangnya ballerino sih, gitu. Tuh dari bahasa Italia ya. Karena balet juga dari Itali. Betul sekali. Oke deh. Seumuran aku nih masih bisa nggak sih Kak? Sebenarnya bisa, memang untuk fleksibilitas dan lain sebagainya di apa sih maksudnya lebih baik dibangun dari kecil. Tapi it's okay kalau misalnya dari usia dewasa baru mau masuk balet, nggak apa-apa Kak Audrey. Aku tunggu loh di kelas. Takut aku jompo gitu malah bawa-bawa minyak angin ke sini Kak. Nggak akan. Pasti akan disesuaikan. Misalnya usia berapa dia baru mau mulai balet, nggak akan mungkin dikasih pelajaran yang usia 3 tahun nih Kak. Iya, pasti disesuaikan gitu sih. Jadi tingkatannya berbeda ya Kak? Iya betul. Nah kalau gitu berarti boleh nggak sih Kak kalau aku minta diajarin balet nih sama Kakak? Boleh dong. Wah seru Udah banget siap. nih kalau kayak gini nih. Harus siap terus pokoknya Iya. kan. Pasti seru nih. Aku juga kan pasti pengen nari balet juga Pengen kan. banget, aku dari dulu tuh pengen Mau banget. pakai bajunya nggak? Mau sih. Kalau ada buat tali-tali, laki-laki tali-tali. mau Oh sih. gitu ya. Oke. Nah, untuk nonton 3DS juga nih bisa lo ikutin kita buat belajar bareng-bareng di sini. Yuk. Ayo. Wah, seru banget ya tadi habis latihan guys. Gimana Ceh? Capek Gimana nggak? nih? Capek nggak? Capek banget ternyata. Udah sampai keringetan nih. Oh gitu ya. Beneran susah ya apa yang tadi Bidi bilang, nggak bisa kita langsung jago. Capek banget guys. Nah, 3DS yang mau belajar balet nih bisa gimana nih caranya Kanita nih? Oke, kita ada 2 studio nih Allegro Ballet, khususnya kita di Bandung ya. Kita ada di Join As lantai 3, Jalan Terusan Antapani nomor 245, juga di Karisa Klinik lantai 3, Jalan Ahmad Nasution nomor 9A. Atau kita juga sekarang masih ada loh kelas online Oh yang bisa iya? yang bisa diakses di rumah kalian masing-masing, sehingga nggak ada halangan loh buat ikut balet. Nggak ada halangan apapun. Terus kira-kira ada nggak kesan-pesan nih dari Kanita buat para Tridians? Kesan pesannya adalah Tridians jangan lupa, kalaupun kita melakukan hal sesuatu yang agak susah, kita pasti bisa melakukannya saat kita selalu konsisten dan juga tidak pantang menyerah. Betul tuh guys, jadi buat kalian para Tridians jangan pernah menyerah kalau kalian ingin menggapai sesuatu. Konsisten, semua butuh proses. Pokoknya jangan pernah menyerah. Betul. Yaudah kalau gitu terima kasih banyak Siap, Kanita. terima kasih atas ya, ajarannya. Pace dan juga Audrey. Semoga tetap semua bermanfaat bagi semuanya. Ya. Dan jangan lupa nanti kita bisa ketemu lagi ya, kayak Oke. bisa latihan lagi. Aku sih mau, Siap. kayaknya abis ini aku daftar di Allegro Ballet. Siap, dengan Udah kalau senang gitu hati. kami pamit undur diri. Terima kasih, Terima kasih bye. banyak. Kapan-kapan ajarin lagi ya, Siap, Kak. dah. Dadah, makasih. Nah, jadi itu dia Tridians, sesi detik dan derajat bersama Kanita selaku founder dari Allegro Ballet Course. Ternyata ya Dre seru banget Seru belajar balet, banget. tapi susah ya. Untuk jadi pebalet profesional aja waktunya tuh cukup panjang gitu, harus jinjit-jinjit dulu. Pokoknya bener-bener fisik banget, tapi jangan lupa inget kata-katanya Kanita, jangan pernah menyerah, oke? Terus semangat. Betul, tetap semangat pokoknya. Kalau gitu kita akhiri episode kali ini. Semoga dengan adanya episode kali ini bisa menambah wawasan kalian dan juga mengedukasi Tridians dimanapun kalian berada. Terima kasih juga buat Audrey yang udah nemenin kita belajar balet bareng-bareng. Kasih juga ya Pace atas waktunya. Buat kalian nih ya, jangan lupa follow Instagram, TikTok, ada Twitter juga di @ikamchannel. Terus kalau kalian mau lihat kepoin kru-krunya di kayak gimana, kalian lihat di @ikc.daily. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa like,
comment, and subscribe YouTube Ikom Channel. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya bisa ikutin keseruan kita di episode-episode selanjutnya. Kalau gitu, kami berdua pamit undur diri. Terima kasih untuk menonton. Dadah, inilah 3D, Detik, derajat, dentingan. Dadah.